Thank you Glady, thank you Sam, thank you semua. Iya, hari ini, oh iya, karena lagu-lagunya lagu-lagu perjuangan. Selamat Dirgahayu mempersiapkan perayaan peringatan kemerdekaan RI yang ke-77. Biarlah hati kita, hati pendoa syafaat yang rindu untuk melihat teman-teman, saudara-saudara kita, bahkan bangsa dan negara kita diselamatkan. Ya, mari sama-sama saya ajak dia pada Kejadian pasal 42, Kejadian 42 ayat yang ke-18, Kejadian 42 ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Kejadian pasal 42 ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Ini adalah peristiwa di mana Yusuf akan mulai memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Tetapi sebelum itu istilahnya dia menguji mereka lebih dahulu untuk melihat apakah mereka masih seperti dulu yang penuh dengan iri hati, penuh dengan keserakahan, ataukah mereka sudah menjadi pribadi yang berubah atau tidak. Nah, Kejadian 42 ayat 18. Dia mulai menguji mereka dengan kata lain. Kejadian 42 ayat 18, pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup, sebab aku takut akan Allah. Jadi saya ini adalah orang yang sangat percaya bahwa ketaatan adalah kunci kehidupan. Ketaatan adalah kunci keberkatan. Ketika kita melakukan sesuatu, maka kita yang takut akan Tuhan, kalau kita taat, maka kita akan memperoleh hidup. Buatlah begini, maka kamu akan beroleh hidup. Sebab aku takut kepada Allah. Sebab kalau Anda dan saya benar-benar percaya Tuhan, takut akan Tuhan, buatlah apa yang dia suruh, maka kamu akan memperoleh hidup. Ayat 19. Jika kamu benar-benar orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal satu orang, terkurung dalam rumah tahanan, tetapi kamu yang tersisa pergilah, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Ayat 21. Mereka berkata kepada seorang yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika dia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Sekali lagi ayat 21, saya berhenti sebentar dan izinkan saya memberi penjelasan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa. Jadi menanggung akibat dosa terhadap adik kita itu. Mengapa mereka berkata kita menanggung akibat dosa? Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika dia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya? Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Anda lihat ada dua kali kata kesesakan itu muncul. Yang pertama mereka berkata, karena kita tidak mendengar permohonan adik kita, Yusuf, ketika dia dengan sesak hati untuk meminta mereka melepaskan dia, maka sebagai akibat dari dosa, maka kesesakan itu ditimpakan kepada kami. Orang Yahudi adalah orang yang sangat percaya. Istilah kita orang karismatik Pentakosta adalah tabur tuai. Jadi istilah kita, apa yang kita tabur satu kali akan kita tuai. Dosa selalu menemukan cara untuk kembali kepada sang pemiliknya. Sekali lagi, dosa selalu punya cara untuk selalu kembali kepada sang pelakunya, sang pemiliknya. Kalau Anda satu kali, dia berkata, karena kita tidak mau mendengarkan permohonan adik kita ketika dia memohon dengan kesesakan, maka kesesakan hati itu akan ditimpakan kepada kita. Orang Yahudi adalah orang yang sangat percaya kalau Anda benar, maka Anda akan hidup dengan benar. Kalau Anda jahat, maka kejahatan itu akan menimpa Anda. Sekali lagi, orang Yahudi adalah orang yang sangat percaya kalau Anda lakukan apa yang baik, apa yang benar, maka Anda akan menerima sesuatu yang baik.
Tapi kalau Anda berbuat sesuatu yang jahat, maka Anda akan menerima apa yang jahat. Hal yang paling jelas kalau Anda lihat terutama dalam Amsal. Dalam Amsal Anda akan menemukan dia selalu membandingkan antara orang baik dan orang jahat. Dia selalu membandingkan antara orang bijaksana dan orang fasik. Selalu dia membandingkan sehingga seakan-akan hidup hanyalah hitam dan putih. Kalau kamu hidup baik, kamu akan menerima sesuatu yang baik. Kalau kamu hidup jahat, maka kamu akan menerima sesuatu yang jahat. Makanya Tuhan Yesus kemudian mengajar hal yang sama. Dia berkata, ampunilah kesalahan kami seperti apa? Kami mengampuni kesalahan orang lain. Kalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, maka pembebasan yang kamu berikan kepada orang lain pun akan diberikan kepadamu. Makanya Tuhan Yesus kemudian menambahkan setelah dia mengajar doa Bapa kami, dia berkata, sebab kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni kesalahan. Sebab apa yang kamu tabur, pasti akan kamu tuai. Dosa selalu punya cara untuk kembali kepada sang pemiliknya. Dosa selalu punya cara untuk kembali kepada sang pelakunya. Karena kamu tidak mau peduli kesesakan orang lain, maka kamu satu kali akan menderita kesesakan yang sama. Hal yang sama Tuhan Yesus katakan dalam perumpamaan Lazarus orang miskin dan orang kaya. Ketika orang kaya ada di dunia orang mati, dia bertanya kepada Abraham, kenapa aku ada di sini sementara Lazarus ada di sana? Jawaban Abraham adalah, sebab selama hidup kamu tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Selama hidup, hidupmu baik, tetapi kebaikan yang kamu punya tidak membuat engkau peduli dengan orang lain. Oleh sebab itu, apa yang kamu tabur, sekali lagi, akan kamu tuai. Kalau kamu yang hidup baik, tidak peduli dengan penderitaan orang lain, tidak mau menderita bersama-sama dengan orang lain, maka sekarang waktunya kamu menerima penderitaan itu. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan kehidupan kita dengan baik. Semua yang kita tabur, pasti satu kali akan kita tuai. Kalau Anda tidak peduli dengan air mata orang lain, satu kali Anda akan meneteskan air mata. Kalau Anda tidak peduli dengan kesulitan orang lain, satu kali Anda akan merasakan kesulitan yang sama. Sebab dosa selalu punya cara untuk kembali kepada sang pemiliknya. Itu yang dikatakan oleh ayat 21 di antara saudara-saudara Yusuf. Ayat 22. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku, sekarang darahnya dituntut daripada kita. Jadi kembali lagi penekanan ayat 22 adalah penekanan terhadap ayat 21. Sebab kamu tidak peduli terhadap anak itu, maka satu kali dosanya, darahnya akan ditanggungkan kepada kita. Yang menumpahkan darah, satu kali pasti akan menumpahkan darah. Tuhan Yesus mengatakan juga hal yang sama. Tiba-tiba saya ingat, waktu di Taman Getsemani, dia berkata kepada Petrus, mereka yang hidup dengan pedang, akan mati dengan pedang. Jadi hati-hati, mari yuk kita belajar hidup yang baik di hadapan Tuhan. Sebab satu kali, ketika kita melakukan apa yang baik dan benar, kita akan menikmati kehidupan yang baik. Tapi kalau Anda hidup yang jahat di hadapan Tuhan, maka Anda akan menikmati, Anda akan mendapatkan sesuatu yang jahat. Ayat 23, terus ayat 23. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian dia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Mari perhatikan ayat 23. Ayat 23 dan ayat 24 sekali lagi. Ketika mereka berbicara ayat 21 dan 22, jadi mereka sadar. Jadi sekarang kita tahu bahwa mereka sadar bahwa dosa itu selalu akan menuntut upahnya. Dosa akan selalu menuntut upahnya. Dan ketika mereka bercakap-cakap, ayat 23 berkata, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka. Mereka tidak mengenali Yusuf. Sebab satu, sudah terpisah sekian lama. Yang kedua, menurut saya, sebab sudah ada perubahan yang sangat besar dalam kehidupan Yusuf. Jadi Yusuf sudah ada dalam segala aksesorisnya sebagai seorang penguasa. Ada mahkotanya, ada jubahnya, ada tahtanya, ada pengawalnya. Dan mereka tidak, yang ketiga, tidak pernah mengharapkan bahwa Yusuf sebenarnya masih hidup.
Jadi sekali lagi, nomor satu menurut saya, mereka sudah lama, 13 tahun tidak pernah berjumpa dengan Yusuf. Yang kedua, ada perubahan besar dalam kehidupan Yusuf, baik secara penampilan, baik secara suara. Dan yang ketiga menurut saya, jebakan terbesar adalah mereka tidak mengenal Yusuf sebab mereka tidak pernah berharap bahwa Yusuf masih hidup. Dengan kata lain, mereka tidak mengenal Yusuf sebab mereka terjebak oleh dosa mereka sendiri, terjebak oleh tindakan mereka sendiri, terjebak oleh perbuatan mereka sendiri. Mereka terjebak oleh asumsi yang mereka buat karena kesalahan mereka. Mereka tidak lagi mengenal Yusuf. Dan mereka berpikir bahwa Yusuf tidak mengerti bahasa mereka. Sebab mereka berasumsi bahwa Yusuf adalah orang Mesir. Dan mereka berbicara dengan bebas karena kesadaran bahwa Yusuf tidak mengerti perkataan mereka. Tetapi yang menarik adalah ayat 23, Alkitab berkata, Yusuf tahu. Artinya ketika mereka saling berbicara satu sama lain, tidak perlu penterjemah. Mereka anggap Yusuf tidak tahu, tetapi Yusuf tahu apa yang mereka katakan. Perkataan mereka, ayat 24, ketika didengar oleh Yusuf, Alkitab berkata ini yang saya mau Anda garis bawahi. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka. Ini yang saya suka. Lalu menangis. Garis bawahi kata menangis. Hal ini membuat saya cukup tersentak sebab saya menjadi sadar satu hal. Bagi mereka yang tidak pernah mengalami, Anda tidak mengerti, mungkin susah untuk mengerti apa yang akan saya katakan berikut. Tapi bagi mereka yang pernah mengalami, Anda akan langsung tahu apa yang saya maksudkan. Bagi Anda yang tidak pernah mengalami, Anda akan sulit untuk mengerti apa yang coba saya katakan pada kalimat berikut. Tapi bagi Anda yang pernah mengalami, Anda akan tahu apa yang saya maksudkan. Ketika saya membaca kata Yusuf menangis, dia meneteskan air mata. Mari kita bicara soal air mata Yusuf. Inilah pertama kali dalam kisah Yusuf, Alkitab mencatat Yusuf menangis. Sejak peristiwa ini, Anda akan menemukan berkali-kali Yusuf menangis. Mungkin 5-6 kali setelah peristiwa ini, Anda akan menemukan Alkitab mencatat Yusuf menangis. Tetapi sebelum peristiwa ini, Anda tidak akan pernah mendapatkan dalam Alkitab. Alkitab mencatat Yusuf menangis. Artinya waktu Yusuf ditangkap oleh saudara-saudaranya, dirobek dan diambil jubah maha indah yang diberikan sang Yakub, sang ayah kepada dia, Yusuf tidak pernah menangis. Ketika mereka saudara-saudaranya memilih untuk melemparkan dia ke dalam sumur, berarti Yusuf tidak pernah menangis. Yusuf memohon untuk mereka melepaskan dia, tetapi Yusuf tidak pernah menangis di depan mereka. Ketika mereka jual dia kepada pedagang, membiarkan mereka jual dia sebagai seorang budak, menghadapi segala pengkhianatan saudara-saudaranya sendiri, berarti Yusuf tidak pernah menangis. Ketika dia sampai di rumah Potifar dalam keadaan terbelenggu dan diperlakukan sebagai seorang budak, Yusuf tidak pernah menangis. Ketika dia difitnah oleh istri Potifar, sesuatu yang dia tidak pernah lakukan, Yusuf tidak pernah menangis. Ketika dia dibuang ke dalam penjara karena dosa kesalahan yang tidak pernah dia perbuat, Alkitab tidak pernah mencatat Yusuf menangis. Ketika dia dilupakan oleh juru makan dan juru minum Fir'aun, orang yang dia buat baik dalam penjara, Alkitab tidak pernah mencatat Yusuf menangis. Ketika 13 tahun dia berdoa, memohon supaya Tuhan menyelamatkan dia, dan selama 13 tahun dia tidak menemukan jawaban atas doanya, Alkitab tidak pernah mencatat Yusuf menangis. Tetapi hari itu, ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya,
penyesalan mereka terhadap apa yang mereka lakukan kepada dia 13 tahun yang lalu. Tiba-tiba Alkitab berkata, Yusuf meneteskan air mata, menangis. Pertanyaannya adalah kenapa ketika dia ditangkap, dia diambil jubah Maindah, mungkin dia dipukul oleh saudara-saudaranya sendiri, dibuang di dalam sumur yang kering, memohon supaya mereka melepaskan dia, dia tidak pernah meneteskan air mata. Kenapa ketika dia dijual sebagai budak ke Mesir, diambil keuntungan dari saudara-saudaranya, dia tidak pernah meneteskan air mata. Ketika dia dijual sebagai budak dalam keadaan terikat, sang Prince of Jacob, putra kesayangan Yakub, sekarang menjadi the slave of a man, menjadi budak dari seorang manusia. Dia tidak pernah menangis. Ketika dia difitnah, dia tidak pernah menangis. Ketika dia diperlakukan tidak adil, dia tidak pernah menangis. Ketika dia dilupakan oleh orang, dia tidak pernah menangis. Pengkhianatan, kekerasan, dia diperlakukan menjadi orang yang hina, dia difitnah, dia dihukum untuk sesuatu yang dia tidak pernah berbuat. Dia dilupakan oleh orang yang dia buat baik. Kenapa Alkitab tidak pernah mencatat Yusuf menangis? Tapi justru hari itu satu peristiwa sederhana. Harusnya kalau saya jadi Yusuf, dan puji Tuhan saya bukan Yusuf. Sebab kalau saya jadi Yusuf hari itu, dalam hati saya bukan menangis, saya akan ketawa dan berkata, kapok lu. Rasain. Tapi hari itu yang terjadi adalah Alkitab berkata justru Yusuf menangis. Bagi Anda yang tidak pernah mengalami, Anda mungkin akan sulit mengerti apa yang saya katakan. Tapi bagi Anda yang pernah mengalami, Anda akan tahu dengan cepat apa yang saya maksudkan. Dalam hidup ini, kalau saya mau jujur, dalam hidup ini ketika kita mengalami penderitaan yang begitu besar, ketika kita mengalami persoalan yang begitu besar, ketika kita mengalami tantangan yang begitu besar, ketika terutama kita mengalami pengkhianatan dari orang-orang yang kita percayai, seharusnya menjadi orang yang dekat dengan kita, seharusnya menjadi orang yang membantu kita, seharusnya menjadi orang yang mensupport kita. Tetapi orang-orang yang kemudian kita harapkan untuk menolong kita, menguatkan kita, membantu kita, mensupport kita, paling tidak mendampingi kita untuk memberi semangat menghadapi kehidupan yang sangat sulit, tiba-tiba mulai mengkhianati kita. Seringkali kita mulai belajar satu hal, bahwa kita tidak boleh mengandalkan manusia, dan kita mulai belajar mengandalkan diri sendiri. Itu sebabnya ketika kita mengalami persoalan yang besar, hal pertama yang kita lakukan adalah kita menahan air mata kita yang akan jatuh, kita menggertakkan gigi, kita menguatkan hati sedemikian rupa dan berkata, jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Sebab kalau kamu menangis, orang yang memperlakukan kamu dengan jahat akan tertawa. Kalau kamu menangis, maka kamu akan dilihat lemah. Kalau kamu menangis, maka kamu akan terlihat sebagai orang yang kalah. Oleh sebab itu, no cry, no tears. Nggak boleh nangis, nggak boleh air mata. Saya akan buktikan kepada semua orang bahwa saya tidak kalah, saya tidak akan lemah, saya tidak akan hancur oleh apa yang kamu perbuat. Dan satu kali saya akan buktikan bahwa saya bisa berhasil. Dan tanpa sadar, kita, Anda dan saya, kemudian mulai menggertakkan gigi, kita beri pompa semangat sebesar-besarnya, kita menghidupi kehidupan yang keras, kita menjadi keras, sebab kalau saya tidak bisa jadi keras, maka saya akan dihancurkan oleh persoalan hidup. Itu sebabnya ketika kita mengalami sesuatu yang berat, sesuatu yang membuat kita syok secara mental, kita memilih untuk tidak menangis. Saya masih ingat di hari ketika ayah saya meninggal. Saya ada di pelayanan, lagi pelayanan di Jakarta. Hari Minggu malam saya tidur, tidak bisa tidur. Dan sampai jam 2 pagi, jadi sampai Senin subuh, sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, saya tidak bisa tidur. Dan jam 2, jam 3 pagi waktu Jakarta, saya dapat telepon dari adik saya.
Karena saya tidak bisa tidur. Saya angkat telepon dari adik saya. Dalam keadaan sangat ngantuk, saya angkat. Dan adik saya di ujung telepon saya dengar dengan suara gemetar berkata, doakan papa sebab papa mengalami sesak napas. Saya bilang, apa yang terjadi? Dia bilang, tidak tahu, dokter perkirakan asma, ini saya lagi mau cari obat malam-malam. Saya bilang, saya ikut berdoa. Karena kecapean jam 4, saya tidur sebentar. Jam setengah 6, jam 6 saya harus cepat siap-siap sebab jam 7 saya dijemput orang untuk dibawa ke airport. Jadi jam 7 pagi, saya sebelum perjalanan ke airport di mobil, saya telepon adik saya, di mana papa? Dia jawab, sudah mendingan, sudah lebih baik. Walaupun nafas belum teratur baik, tetapi sudah lebih lega dibandingkan tadi malam. Saya bilang, oke, papa gimana? Bisa ngomong? Adik saya bilang, ya nanti coba disambungkan. Tapi jangan terlalu berharap papa bicara panjang sebab nafas masih belum stabil. Saya bilang, Pak, Doni doakan baik-baik. Semua disembuhkan, Tuhan tolong. Saya dengar papa saya berkata, ya, makasih dengan suara yang sangat pelan. Tutup, jalan ke airport. Jalan ke airport, naik pesawat. Waktu naik pesawat dari Jakarta sampai Surabaya, saya buka handphone. Saya temukan ada miss call yang banyak. Ada miss call yang banyak dari adik saya. Hati saya langsung dek. Saya langsung telepon, masih di pesawat saya telepon. Ada apa? Kenapa papa? Adik saya berkata, papa mengalami sesak napas parah, dibawa ke rumah sakit. Ini sudah di rumah sakit, tapi tenang, jangan takut. Papa sudah nafas dengan baik. Saya bilang, kasihkan papa. Adik saya kasih telepon ke papa saya. Ini lagi tunggu dokter. Sudah kamu nggak usah kepikiran. Akhirnya saya berkata, Pak, baik-baik ya. Saya bisa mendengar dia agak tersenyum. Ya, kasih. Tuhan tolong ya. Ya, Tuhan tolong. Walaupun dengan nada suara yang masih agak sesak. Saya pikir semua sudah berjalan dengan baik. Turun dari pesawat, naik taksi, sampai di rumah. Persis taksi berhenti di depan pagar rumah. Dapat telepon. Saya angkat telepon. Saya hanya dengar adik saya teriak, nangis sekeras-kerasnya. Dan saya tahu apa yang terjadi. Hati saya tahu apa yang terjadi. Tapi saya berharap bukan satu peristiwa seperti yang saya harapkan. Adik saya sudah tidak bisa ngomong, hanya bisa suaranya terdengar teriak. Ibu gembala, dia serahkan rupanya ke ibu gembala, dan ibu gembala di Manado hari itu berkata, Doni, papa sudah meninggal dengan air mata. Yang menarik adalah sejak dari kabar itu sampai, hati saya hancur, tapi tidak ada air mata yang menetes. Tidak ada air mata yang menetes. Saya masuk rumah, saya beritahu istri saya, papa sudah meninggal. Istri saya kaget, tanya apa yang terjadi, saya bilang tidak tahu. Saya ceritakan kronologi seperti yang saya ceritakan pada Anda. Hanya selama saya menceritakan, tidak ada air mata. Saya tidak menangis hari itu. Saya bilang, siap-siap, semua kita akan balik ke Manado. Saya sudah ambil keputusan, tidak hari ini, sebab sudah terlalu mepet. Saya baru sampai, langsung siapkan semua baju, kita berangkat besok. Jadi sepanjang dari hari itu, sampai besok berangkat kembali ke kota Manado, tidak ada air mata menetes. Tidak ada. Saya sampai Manado, dijemput orang, dibawa ke rumah, duka. Tidak ada air menetes. Air mata menetes tidak ada.
Air mata saya menetes dan baru pertama kali menetes waktu saya persis ada di depan peti mati papa saya. Baru disitulah air mata saya menetes. Saya belajar dalam hidup ini ketika beban menjadi begitu berat. Entah gimana sesuatu di dalam kita, hati kita, pikiran kita, otak kita. Ada sesuatu yang mencoba untuk menolak sebuah kenyataan. Kalau Anda temukan, dan saya menemukan beberapa kasus ketika seseorang mengalami penderitaan yang sangat besar, mohon maaf ini istilahnya, tapi menurut saya ini istilah yang paling tepat. Ada sekring di otak yang putus. Sehingga otak menolak untuk mengingat peristiwa tersebut. Hal ini terjadi dalam beberapa kasus anak kecil atau orang tua. Ketika mereka mengalami shock sesuatu yang begitu besar, Anda akan temukan tiba-tiba ingatan mereka terhadap peristiwa itu hilang. Sebab itulah cara otak untuk menyelamatkan nyawa orang itu. Dia harus memutuskan saraf yang mengingat peristiwa yang sangat-sangat menakutkan supaya orang itu tidak menjadi hancur. Dan seringkali kita menemukan ada orang-orang yang berhenti untuk menangis, memilih untuk tidak menangis. Sampai kapan kita kemudian kembali bisa menangis? Menurut saya waktu kita melihat bahwa akhirnya sudah tiba. Kita menemukan satu peristiwa ketika kita menjadi sadar, oh, akhirnya persoalan ini akan selesai. Dan ketika kita tahu bahwa akhirnya persoalan ini akan selesai, hati mulai lega, dan tanpa sadar ketika hati menjadi lega, air mata mulai menetes. Saya percaya itu yang terjadi pada Yusuf. Selama dia mengalami 13 tahun kesulitan penderitaan, dia harus menguatkan hatinya sedemikian rupa. Sehingga tantangan tidak peduli sebesar apa, dia tidak pernah menangis. He never cried. Sampai satu kali ketika dia melihat saudara-saudaranya, dia tidak menangis. Tetapi ketika dia mendengar mereka menjadi sadar, mereka menjadi bertobat, mereka mulai bicarakan tentang kesalahan yang mereka perbuat di masa lalu terhadap dirinya yang tidak mereka kenal hari itu. Yusuf bisa memahami bahwa satu titik bahwa perjalanan dia dan saudara-saudaranya akan segera selesai. Dia percaya bahwa hari itu terjadi pertobatan dalam diri saudara-saudaranya. Dan tanpa sadar, ketika hatinya menjadi lega, hatinya menjadi lembut, dan tanpa sadar saya percaya, air mata mulai menetes. Sebab semua penderitaan yang dia alami tidak pernah sia-sia. Semua kesulitan, dia belajar melihat bahwa semua kesulitan yang dia alami tidak pernah sia-sia. Dia mulai melihat bahwa semua beban yang menghantui setiap kehidupannya. Dengar, masalah boleh selesai. Seringkali kita tahu bahwa masalah boleh selesai. Tapi trauma terhadap masalah itu seringkali belum selesai. Masalah belum selesai. Tetapi pikiran kita terhadap orang-orang belum selesai. Masalah belum selesai. Tetapi kekerasan yang pernah kita alami selama bertahun-tahun di masa lalu seringkali belum selesai. Sampai satu saat, satu waktu, tiba-tiba Yusuf menyadari bahwa semua yang dia alami akan segera selesai. It will be finished. Itu akan pasti selesai. Sebab dia melihat perubahan dalam hati saudara-saudaranya. Dia melihat perubahan dalam hidup mereka. Dan dia punya kuasa untuk menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam keadaan lega, dalam keadaan plong, tiba-tiba dia mulai meneteskan air mata. Anda bisa temukan ada ibu-ibu yang mengalami penderitaan yang begitu besar. Ada ibu yang ditinggal suami waktu masih muda. Dengan 4 anak, 3 anak, 5 anak bahkan pernah saya tahu. Yang harus menjaga dalam keadaan janda, harus menjaga anak-anaknya sendiri. Tanpa seorang suami, hidup menjadi berat. Dan dia hanya bisa menahan air mata, bekerja dengan begitu rupa. Tetapi ketika dia melewati itu semua, mungkin kira-kira di hari ulang tahunnya, anak-anak kemudian datang mencium dia, memeluk dia. Hati yang keras selama berpuluh-puluh tahun
tahun. Mencoba mengeraskan hati, menguatkan hati supaya mampu menghadapi persoalan. Tiba-tiba menjadi lega sebab merasa bahwa apa yang dia perjuangkan, apa yang dia pertahankan, apa yang sudah dia lewati selama ini membawa hasil. Selesai, sudah selesai. Dia tidak lagi harus menderita. Dia tidak lagi harus menguatkan hati. Anak-anaknya sudah berhasil. Mereka sudah punya rumah tangga. Dan hari ulang tahun itu adalah hari di mana tiba-tiba sang ibu yang puluhan tahun mungkin tidak pernah menangis. Dia tidak pernah mohon belas kasihan dari siapapun juga. Tiba-tiba meneteskan air mata. Kenapa? Sebab dia tahu bahwa semua yang dia lewati tidak pernah sia-sia. Saya mau berkata bahwa dosa punya cara untuk kembali kepada sang pemiliknya. Tetapi saya juga percaya satu hal, bahwa iman juga punya cara untuk memberkati sang pemilik. Dosa punya cara untuk menghukum sang pemiliknya. Tetapi iman juga punya cara untuk memberkati sang pemilik. Hari itu Yusuf menangis, dia meneteskan air mata. Sebab dia tahu bahwa semua penderitaannya sudah selesai. Kapan itu terjadi? Kalau Anda pergi ke ayat 20, kalau Anda pergi ke ayat 18. Ayat 18. Kejadian 42 ayat 18. Alkitab berkata Yusuf menangis, merasa bahwa itu semua sudah selesai. Ayat 18 berkata, pada hari ketiga. Bagi banyak orang kata hari ketiga tidak punya meaning, tidak punya arti yang besar. Tapi bagi kita orang percaya hari ketiga selalu punya arti yang besar, bukan? Yunus keluar dari perut ikan paus, dari kesesakan, dari penderitaannya pada hari keberapa? Hari ketiga. Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari keberapa? Hari ketiga. Hari ketiga kebangkitan Kristus selalu adalah gambaran dari pembebasan. Pembebasan dari apa yang menekan kehidupan Anda dan saya. Hari ketiga selalu bicara tentang pembebasan. Pembebasan terhadap sesuatu yang mengurung kita, sesuatu yang menganiaya kita, sesuatu yang membebani kita, sesuatu yang berat selama ini ada dalam hidup Anda dan saya. Sesuatu yang membuat Anda sulit menjadi manusia. Mohon maaf kalau saya pakai gunakan kata itu. Sesuatu yang selama ini membuat Anda tidak bisa jadi manusia. Sebab Anda harus mengeraskan hati. Anda harus jadi Superman. Anda harus jadi Superwoman. Sebab kalau Anda jadi manusia biasa, Anda akan dianggap lemah. Anda akan dihancurkan. Orang yang Anda cintai akan habis. Anda dituntut untuk jadi lebih kuat daripada yang lain. Tapi pada hari ketiga adalah hari di mana Anda bisa menjadi lega. Hari ketiga adalah hari di mana seperti Yesus kita bisa berkata, it is finished. Hari ketiga Yusuf menebus segala sesuatu dengan air mata. Tetapi saya percaya hari ketiga adalah hari di mana kita melihat semua hasil dari penebusan Yesus dengan darah. Yusuf menebus apa yang terjadi hari itu dengan air mata. Dia menahan air mata. Tetapi Yesus pada hari yang ketiga melihat hasil dari apa yang dia alami karena dia menumpahkan darah. Darah dan air mata adalah selalu gambaran dari sebuah perjuangan. Darah dan air mata dan keringat adalah gambaran dari sebuah kekerasan, penderitaan, sebuah tekanan hidup yang besar. Tapi saya percaya hari ketiga Yesus, hari kebangkitan adalah hari kita melihat satu kali bahwa kelepasan itu akan terjadi. Bagi sementara yang menahan air mata, bagi mereka yang sementara mengalami kesulitan yang berat, ini pengharapan bagi Anda dan saya. Satu kali kita akan mengalami air mata, bukan air mata penderitaan. Ini seperti Yusuf. Satu kali kita akan meneteskan air mata kelegaan. Air mata di mana kita tahu bahwa semua beban itu sudah selesai kita pikul. Sudah selesai kita lepaskan. Sudah membawa hasil. Dan air mata hari ketiga bukanlah air mata tangisan penyesalan. Tapi air mata hari ketiga
adalah air mata sukacita. Sebab kita melihat bahwa apa yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Kalau hari ini Anda sementara menahan air mata, percayalah, tetap percaya, buat ini maka kamu akan hidup. Sehingga satu kali kita akan mengalami air mata hari ketiga. Air mata kemenangan. Air mata sukacita. Air mata di mana kita bisa bersaksi dengan lega dan berkata, dulu saya menderita. Tapi hari ini saya bisa melihat bahwa semua yang Tuhan perbuat tidak pernah salah. Anak-anak saya bertumbuh dengan baik. Hidup saya berubah. Hidup pasangan saya berubah. Semua yang saya tabur, saya tuai. Ketaatan saya, iman saya, tidak pernah sia-sia. Saya berdoa satu kali, kita akan punya air mata Yusuf. Air mata kemenangan. Air mata sukacita. Mari persiapkan perjamuan kudus. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Engkau tahu hancur, namun ku percaya. Musuhku akan mundur waktuku berseru. Ku yakin Engkau di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya. Tangan kanan beri musuhku akan mundur waktuku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya. Tangan kanan memberi kemenangan. Musuhku akan mundur waktuku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Ini yang saya bayangkan. Waktu Yesus harus menahan air mata di atas kayu salib. Alkitab tidak pernah berkata Yesus meneteskan air mata di salib. Yesus menangis waktu dia meratap Yerusalem. Yesus menangis waktu dia melihat Sakeus meninggal. Maria di hadapannya meneteskan air mata. Yesus menangis. Tapi hari itu dia tidak pernah menangis di atas kayu salib. Bahkan dia berkata kepada perempuan-perempuan yang menangisi dia berkata, "Don't cry for me." Jangan menangis buat aku. Cry for yourself. Menangislah untuk dirimu sendiri. Sama seperti Yusuf, dia sementara menahan air mata. Karena ada sesuatu yang besar dia tahu dia sementara kerjakan. Tapi ini yang saya percaya. Izinkan kalau saya boleh berimajinasi liar. Di atas kayu salib. Ketika darahnya terus menetes. Saya percaya dia meneteskan darah, dia menahan air mata. Dia memilih meneteskan darah dan bukan meneteskan air mata hari itu. Sebab dalam benaknya dia melihat keselamatan yang akan Anda dan saya peroleh.
Sebab dia melihat bagaimana kehidupan setiap orang akan dirobahkan oleh pengorbanannya. Hari itu dia stop air mata, dia berhenti meneteskan air mata, dan dia mulai meneteskan darah bagi Anda dan saya. Dan hari ketiga menurut saya, hari ketiga adalah hari kebebasan. Hari ketiga adalah hari kemerdekaan. Hari ketiga adalah hari kebangkitan. Hari ketiga adalah hari kemenangan. Hari ketiga adalah hari di mana dia melihat bahwa semua penderitaannya, kematiannya tidak pernah sia-sia. Hari itu dia memberitakan satu hal yang luar biasa. Dan hari itu saya percaya adalah hari di mana Anda dan saya meneteskan air mata. Sebab pengorbanan Kristus yang luar biasa bagi kita. Ambil roti tangan kanan Anda. Yesus mengambil roti. Mengucap berkat atasnya. Kesehatan, kekuatan, kesembuhan, mujizat, pertolongan, berkat, keselamatan, penebusan, kehidupan kekal. Dan kemudian memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Yesus kemudian mengambil cawan anggur. Mengucap syukur atasnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Darah penebusan dosa. Darah yang tidak bercacat celah. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amen. Kalau percaya, mari kita minum dengan iman. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat kedua tangan Anda. Kita percaya bahwa ibadah memberi keuntungan yang besar. Oleh sebab itu, terimalah keuntungan yang besar dari ibadah itu. Amin. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita. Mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidupmu, dalam keluargamu, masa depanmu, anak cucumu, pekerjaanmu, pelayananmu, dimanapun engkau berada. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin, amin, amin.